Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Fitria, perwakilan dari kelas 3A S1 Ilmu Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Kudus akan membagikan bagaimana tips and trik cara mengerjakan soal TOEFL, terutama untuk bagian listening. Kita tahu bahwa bagian listening terdiri dari 3 hal, yaitu part A, B, dan C. Saya di sini akan lebih menjelaskan tentang part A, di mana part A adalah terdiri dari sebuah short conversation atau sebuah percakapan pendek di mana diisi oleh 2 orang atau lebih yang masing-masing dari percakapan tersebut diakhiri dengan sebuah pertanyaan yang harus dijawab dengan cepat dan tepat. Oke, kita lanjut. Untuk tips yang pertama, yaitu kita harus fokus pada pembicara kedua atau speaker kedua atau baris kedua dari dialog tersebut. Biasanya part A terdiri dari 2 percakapan atau 2 dialog dari masing-masing individu, yang mana biasanya jawabannya tersirat dalam baris kedua tersebut. Jadi kita harus memfokuskan diri kita untuk lebih fokus pada dialog kedua. Ingat bahwa jawaban dari part A sebagian besar adalah sebuah restatement atau pernyataan kembali dari dialog tersebut. Oke, kita langsung ambil contoh. Di sini ada sebuah pertanyaan, ada sebuah dialog yang berisi pertanyaan what does the man mean, yang artinya apa yang dimaksud dari si laki-laki tersebut. Kita terjemahkan dahulu dialognya. Yang pertama dari si wanita, how are the grades on the history exam? Bagaimana hasil dari nilai ujian sejarah kemarin? Kemudian si laki-laki menjawab, no one got above a C, yang artinya tidak ada yang mendapat nilai di atas C. Kemudian dari pertanyaan what does the man mean, yang artinya bagaimana maksud dari si apa yang dimaksud dari laki-laki tersebut? Jawabannya adalah yang paling tepat adalah D, yaitu all the grades were C out loud. Seperti yang kita ketahui, mengapa jawabannya D, mengapa nggak C, B, atau A? Seperti yang kita ketahui bahwa di sini yang artinya adalah tidak ada yang mendapat nilai di atas C. Kemudian yang paling tepat adalah D, yaitu all the grades were C out loud, yang berarti semua nilai C atau di bawahnya. Dan ini adalah paling tepat di antara yang lain, karena jawaban D menunjukkan restatement atau pertanyaan kembali dari pernyataan dari si laki-laki tersebut, yaitu no one got above a C. Jadi sudah jelas bahwa part A merupakan sebuah bentuk percakapan pendek di mana terdiri dari percakapan 2 orang yang diakhiri dengan sebuah kalimat pertanyaan dan harus dijawab dengan tepat dan benar. Kemudian kita memang harus fokus pada dialog kedua karena beberapa pertanyaan diambil dari pernyataan kembali atau restatement dari dialog tersebut, khususnya di dialog kedua. Nah, untuk trik yang kedua, saya menggunakan trik avoid similar sound atau menghindari kata-kata yang mirip atau serupa. Nah, untuk trik ini, hindari jawaban yang kalimatnya serupa atau mirip dengan kalimat yang ada dialog. Nah, dan biasanya itu adalah jawaban yang salah. Seperti contoh, biasanya itu terdapat 2 dialog antara man dan woman dan disambung dengan narator memberi pertanyaan, yaitu man, why couldn't Mary come with us? Kemudian woman, she was searching for a new apartment. Kemudian narator memberi pertanyaan, what does the woman say about Mary? Nah, untuk pilihan gandanya, tadi kan menghindari kata-kata yang mirip atau yang serupa dengan kata yang ada di dialog. Nah, ini untuk pilihan ganda yang point A, yaitu she was in the Department of Vice. Department ini kan
menyerupai dengan kata apartment. Nah, kita hindari dulu. Untuk poin yang B, yaitu she was looking for a place to live. Sementara ini tidak ada kalimat yang menyerupai dengan yang ada di dialog. Untuk pilihan ganda yang C, yaitu she was working on her research project. Nah, kita hindari dulu. Kemudian kita lanjut ke pilihan ganda D, yaitu she had an appointment at crash. Kata appointment menyerupai dengan kata apartment. Nah, kita silang dulu. Kita kembali ke pilihan ganda yang B, yang tadi tidak ada kalimat yang serupa atau mirip dengan kata yang ada di dialog. Kemungkinan besar jawabannya yaitu B. Untuk trik yang ketiga, yaitu kita menggunakan choose answer with synonym, yaitu memilih jawaban dengan sinonim. Untuk trik ini, kita harus memperhatikan sinonim yang ada di jawaban dengan yang ada di dialog. Jadi, kita harus mengingat-ingat dialog tersebut. Nah, misal kita ada seorang woman. Why is Barbara feeling so happy? Man, she just started working in a real estate agency. Narator, what does the man say about Barbara? Nah, dari option ini, A, B, C, D ini, adapun kita harus meneliti persamaan katanya atau sinonimnya. Oke, kita ambil persamaan kata, yaitu dari dialog ini started working. Kita cocokkan dengan keempat poin ini, A, B, C, D. Nah, untuk poin A, she always like her work in real estate. Nah, untuk sementara di poin A tidak ada persamaan katanya atau tidak ada sinonimnya. Untuk poin yang B, she begin a new job. Nah, di poin B ini started yang artinya memulai sama dengan began. Lalu di working ini sama dengan job yang artinya bekerja atau pekerjaan. Untuk sementara ini kita kunci. Yang di poin C, she just bought some real estate. Tidak ada sinonim dengan dialog tersebut. Yang poin D, she bought a real estate agency. Di poin D juga tidak ada. Oke, berarti jawabannya di poin B, yaitu she began a new job. Terima kasih sudah menyaksikan trik yang ketiga, semoga bermanfaat. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっと